orang yang berada di populasi adalah 50. Maka H0-nya mu sama dengan 50. H1-nya mu tidak sama dengan 50. Jadi ini ya, ini harus dua-duanya ada. Jadi sampel populasi yang akan dicari rata-ratanya untuk membuktikan bahwa populasinya itu berrata-rata 50. Jadi yang diuji mana? Sampel populasi. Jadi jumlah orangnya misalnya jutaan, yang diambil populasinya 30, 50, 100, 200 atau 1000 dan lain-lain. Itu yang diuji dengan hypothesis testing. Oke. Nah, dalam hypothesis testing proses, maka misalnya rata-rata umurnya adalah 20. Jadi ini bisa dicari kan dari sampel, satunya umur 19, 20, 13, 25, 27, rata-ratanya ada 20. Jadi berarti bahwa rata-rata ini benar-benar berada di bawah yang dinyatakan bahwa rata-rata populasinya adalah 50. Jika hipotesis nolnya benar, maka probability untuk memperoleh sampel yang mendapatkan sampel yang berbeda, rata-rata sampel berbeda akan sangat kecil sekali, sehingga Anda bisa mendapatkan bahwa menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, dengan sampel yang rata-rata umurnya adalah 20, sangat tidak mungkin merupakan bagian dari populasi yang yang memiliki rata-rata 50. Sehingga Anda nyatakan bahwa populasi ininya bukan 50. Oleh karena itu dia ditolak. Nol hipotesisnya, H1-nya yang benar. Nah, dalam proses pengujian hipotesis, maka ini adalah mu. Kalau kita gambarkan, ini garis ini, apa namanya, garis X-nya, ini sumbu Y-nya, ini adalah, berarti yang ke sini adalah jumlah orang yang umur, ini jumlah orang yang umur 50, jumlah orang yang umur 20, jumlah orang yang berumur 50 dikurangin 20, berarti 30, berarti umur 80. Ini di sini kira-kira 80. Gitu ya. Jadi data, kalau ini berarti menunjukkan jumlah data orang yang berumur 20, jumlah data orang yang berumur 50, ya. Jadi dihitung banyak dengan waktu itu sudah dijelaskan oleh Bu Tommy tentang membuat histogram, ya, sehingga diperolehlah sebarannya seperti ini, di mana mu sama dengan 50. Jika H0-nya adalah benar, maka dia merupakan rata-rata dari populasi. Jika dia berada di 20 dan diterima, maka Anda tidak memperoleh populasi dari yang ada di sini, tapi Anda memiliki min yang berbeda. Kalau dia menjadi seperti ini, maka kemungkinan Anda akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa mu-nya sama dengan 50. Jelas nggak? Halo? Halo semuanya. Ayo dong ngomong dikit dong. Halo Pak. Jelas nggak? Kita mau menguji bahwa apakah 50, sedangkan sampel kita rata-ratanya di 20. Berarti ada kemungkinan dia menolak H0 atau hipotesis 0 yang nilainya mu sama dengan 50. Jelas nggak? Iya, jelas, Pak. Oke, itu loh maksudnya.
Oke, kita lanjut ya. Kalau pas nggak jelas langsung nanya ya, langsung dipotong aja ya. Nah, uji statistik dan critical value ini yang kita gunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis. Jika rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi, ya, rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi, maka hipotesis nol tidak ditolak. Jika rata-rata sampel jauh dari rata-rata ini, jadi kalau di sini close to, kalau ini jauh dari rata-rata sampel, jauh dari rata-rata populasi, maka hipotesis nolnya ditolak. Ya. Nah, seberapa jauhkah penolakan dari H0? Itu yang akan diinginkan. Maka nilai kritis dari suatu uji uji hipotesis itu adalah mencoba membuat garis di pasir istilahnya. Jadi untuk decision making, yaitu untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh yang dinyatakan jauh itu dari jarak antara population mean dengan sampel mean. Atau kita ini kan bahwa gini, sampling distribution ini untuk tes statistik ini adalah daerah yang putih ini, berarti kalau dia masih berada di antara 50 sampai mungkin di sini 30, sini sampai 70, 70 sampai 30, 30 sampai 70, ini 50 misalnya ya, 50, berarti di sini adalah 70, 30, ini 70. Kalau dia masih berada di sini, maka daerah ini adalah daerah bukan penolakan, jadi daerah tidak menolak H0. Kalau dia sudah berada di sini, misalnya tadi angkanya ketemu 20 di sini, ya, maka dia berada di daerah penolakan. Ini juga berada di daerah penolakan, seandainya rata-rata sampelnya adalah 80. Nah, yang ini dan ini adalah terlalu jauh dari rata-rata distribusi sampling. Rata-rata distribusi sampling. Ini yang diinginkan. Jadi kita ingin tahu apakah dia berada di kotak abu-abu atau berada di kotak putih, abu-abu, biru ini ya, kotak biru maupun pada di arsir biru atau di arsir yang putih. Di arsir berputih berarti dia tidak ditolak. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan dalam keputusannya adalah pertama, keputusannya H0 benar. Di sini adalah keputusan H0 benar dan H0 salah. Kalau H0 benar, maka tidak menolak H0. Jadi di keputusannya benar. Dan confidence-nya, tingkat kepercayaannya adalah 1 dikurangi alfa. Alfanya tergantung dari critical value. Kalau bisa juga dia keputusannya H0-nya salah, tetapi dia tidak menolak H0. Maka ini namanya terjadi error jenis kedua, yaitu peluang bahwa error jenis kedua, tipe 2 adalah beta. Kemudian kalau reject H0, maka padahal H0-nya benar, maka itu terjadi namanya error tipe 1, yaitu yang kita sebut dengan alfa. Kalau H0-nya memang salah dan reject H0 berarti benar keputusannya. Nah, ini digunakan untuk mengukur kekuatan prediksinya 1 minus beta. Power ya, power test. Seberapa kuat itu benar untuk memprediksi. Selanjutnya
kemungkinan error yang akan terjadi dalam pengujian keputusan pengujian hipotesis. Jadi confidence coefficient satu min alfanya, the confidence coefficient atau satu min alfa adalah peluang bahwa kita tidak menolak H0 jika dia benar. Confidence level hipotesis tesnya adalah 1 min alfa kali 100%. Sedangkan power statistik tesnya, ukuran kekuatan uji statistiknya adalah 1 min beta. Adalah probability atau peluang untuk menolak H0 padahal H0-nya salah. Ya. Dua hal ini adalah untuk uji errornya. Di mana errornya? Ya bisa saja dia terletak memang tidak berada di A sebetulnya. Nah ini kan A-nya tingkat kepercayaannya kita dikurangin A. Berarti kalau saya kembali ke halaman depannya, di sini dia berada di sini. Tapi karena memang kita batasi ini adalah titik kritis, kita mengujinya sampai ke tingkat kepercayaan sekian. Oleh karena itu kemungkinan dia memang bagian dari hipotesis rata-rata, tetapi dia berada di sini sehingga kita menyatakan bahwa tipe 1 error tadi reject hipotesis yang benar, maka error tipe 1 merupakan alarm palsu yang menyatakan bahwa probability dari tipe error 1 adalah kita lihat dari level of significance dan ditentukan oleh researchers. Jadi kesalahan tipe 1 itu karena kesalahan dari uji yang dilakukan oleh si research. Sedangkan tipe 2 adalah kegagalan menolak bahwa suatu null hipotesis itu salah, itu dinamakan adalah error tipe 2 yang menyatakan opportunity yang tidak tercapai. Kemudian probability ini dinamakan dengan beta. Itu tadi ya. Kita kembali lagi di sini. Possible hypothesis test outcome. Kalau situasinya, ingat ya, situasi H0 benar, H0 salah, keputusannya menolak atau tidak menolak atau menolak. Jika keputusannya hanya benar dan tidak ditolak, benar. Oke. Tapi kalau keputusannya tidak menolak, sedangkan situasinya H0-nya salah, maka terjadilah error tipe B. Sedangkan kalau dia keputusannya H0-nya benar, sedangkan dia menolak, maka itu adalah error tipe A yang ini. Tipe 1, tipe 2. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi dari tipe error adalah biasanya betanya sangat tinggi jika perbedaan antara hipotesis parameter dengan nilai sebenarnya itu rendah. Betanya tinggi pada saat alfa rendah. Beta tinggi pada saat simpangan bakunya tinggi. Betanya tinggi pada saat jumlah sampelnya rendah. Jadi jumlah sampel rendah, alfanya rendah, simpangan bakunya tinggi. Itu menyebabkan betanya menjadi tinggi. Nah, tingkat signifikansi dan daerah penolakan. Contoh di sini, H0, hipotesis 0, mu sama dengan 30. Rata-rata populasinya adalah 30. H1-nya, alternatifnya, dia menyatakan mu tidak sama dengan 30. Dengan tingkat signifikansinya adalah alfa. Jadi yang berada di
kiri dan kanan yang di arsir ungu adalah alfa per 2. Alfa per 2. Sedangkan titik yang berada di garis batas ini adalah titik kritis untuk pengujian. Sedangkan daerah yang tengah ini daerah terima Hanoi. Ini terima Hanoi, ya. Gitu. Jadi ini yang gambar ini menyatakan bahwa kita menguji 2 ekor, kiri dan kanan, 2 sisi, karena terdapat daerah penolakan di kedua sisinya. Jadi dia berada 50, bisa saja dia lebih kecil, bisa saja berada di 30, bisa lebih kecil dari 30, bisa lebih besar dari 30. Kemudian daerah penolakannya kalau dia lebih besar dari 50 misalnya, itu berarti dia di luar daerah kritis. Karena 2 sisi dinamakan 2 ekor. Sedangkan untuk pengujian yang 1 ekor, biasanya alfanya tidak kita bagi 2, alfanya sama dengan berapa. Sebagai contoh di sini misalnya, apakah dia lebih besar dari 30? Ini daerah penolakannya, maka daerah penolakannya hanya 1 sisi. Alfa sama dengan 0,5. 0,05 ya, 0,05. Maka dia penolakan 1 sisi. Ini ujinya daerah kritisnya berada di 1 sisi. Daerah penolakannya pun berada di 1 sisi. Kalau pernyataannya lebih besar atau lebih kecil, kebalikannya hanya 1 sisi juga. Sebelum saya teruskan, yang tadi itu sudah mengerti penolakan 1 sisi, 2 sisi. Kalau 2 sisi terjadi bahwa mu-nya sama dengan 30. Enggak, ternyata mu-nya 20. Enggak, mu-nya sama dengan 50. Berarti ya itu adalah bisa kita penolakan 2 sisi. Ya, 2 ekor. Ya. Ekor dari gambar tadi, gambar apa namanya? Distribusinya. Sedangkan kalau yang 1 sisi, mungkin hipotesisnya bahwa rata-rata pendapatan gaji orang yang bekerja di Jakarta lebih besar dari 3.700.000. Maka itu adalah kalau dia yang kita uji apakah benar kan lebih besar dari 3.700.000, di situ baru kalau dia oh iya gajinya lebih kecil dari itu, maka kita bisa tolak kan. Kita lanjut. Hipotesis testing untuk mu kita gunakan distribusi Z atau uji Z tes Z-test. Sedangkan jika simpangan bakunya dari populasi, parameter simpangan baku dari populasi diketahui. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita gunakan uji T. Jika simpangan bakunya diketahui, maka kita gunakan uji Z. Jika simpangan baku parameternya atau parameter populasi itu tidak diketahui, kita